tentang sejarah dan organisasi pemuda Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ayahanda Haji Daryana SE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'd. Yang pertama tentu saya ingin mengajak kita semuanya nantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang bisa dipertemukan oleh Allah SWT dalam meeting Zoom dalam rangka Baitul Arqam dasar ya. Betul ya? Nah, ini alhamdulillah semua bisa ikut. Nah, kita bisa bersyukur walau dengan meeting Zoom, tetapi saya kira tidak mengurangi makna daripada pelatihan yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Terima kasih ya moderator. Jadi saya mungkin diberi waktu sampai dengan 11.30 ya. 11.30. Ini saya mungkin singkat-singkat saja. Kalau sejarah Pemuda Muhammadiyah itu saya kira sesuatu yang baku, sehingga mungkin saya perlu cerita. Kita perlu berbangga punya tokoh, punya pendiri gerakan yang luar biasa dalam gerakan amar ma'ruf nahi munkar dari zaman dahulu, zaman penjajahan sampai dengan sekarang ini. Dan beliau tidak lain, tidak bukan adalah Kiai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah, beliau ini sangat konsen terhadap pengembangan pembinaan pemuda. Ya, konon dulu ceritanya ketika ada pengajian di Solo dari Jogja, beliau di depan Mangkunegaran itu ada melihat kayak pasukan yang bagus begitu. Nah, beliau tertarik itu ada anak-anak muda, kemudian beliau ingin sekali ya punya pasukan lah kira-kira gitu untuk anak-anak muda yang seperti beliau lihat itu, dan kemudian pada akhirnya beliau mendirikan disebut dengan Hizbul Waton ya, Hizbul Waton atau HW, yang kemudian pada saat itu banyak organisasi kepanduan ya, kemudian oleh Bung Karno karena banyak organisasi kepanduan kemudian dilebur menjadi pramuka, yaitu Praja Muda Karana yang kita lihat sampai dengan sekarang. Nah, kemudian saya hanya ingin menekankan bukan pada HW-nya atau pramukanya, tetapi perhatian beliau terhadap pembinaan generasi muda. Nah, kemudian muncullah juga apa yang disebut dengan Pemuda Muhammadiyah. Nah, kapan Pemuda Muhammadiyah ini kemudian muncul, berada di ditetapkan sebagai organisasi di Muhammadiyah. Nah, hadirin sekalian, jadi awal berdirinya Pemuda Muhammadiyah ini secara kronologi juga dapat dikaitkan dengan keberadaan Siswa Proyo Priyo. Nah, ini itu suatu gerakan yang sejak awal diharapkan oleh Kiai Dahlan dapat melakukan kegiatan pembinaan terhadap remaja dan pemuda Islam. Ya. Nah, dalam perkembangannya organisasi ini, yaitu Siswa Proyo Priyo itu, sekalian, itu mengalami pengajian yang sangat pesat, sehingga pada Kongres Muhammadiyah yang ke-21 itu di Makassar, ya, pada tahun 1932 diputuskan berdirinya ya, Muhammadiyah bagian pemuda.
yang merupakan bagian dari organisasi dalam Muhammadiyah yang secara khusus mengasuh dan mendidik para pemuda keluarga Muhammadiyah. Nah, keputusan Muhammadiyah tersebut kemudian ini tentu disambut dengan luar biasa dari kalangan pemuda Muhammadiyah, sehingga dalam waktu relatif singkat bagian dari ini pemuda Muhammadiyah ini bisa terbentuk di daerah dan cabang serta ranting. Nah, selanjutnya dengan persetujuan Majelis Tanwir Muhammadiyah bagian pemuda, ini dijadikan suatu ortom. Jadi organisasi otonom yang mempunyai kewenangan mengurusi rumah tangga organisasinya sendiri. Nah, akhirnya pada 26 Dzulhijjah ya, 26 Dzulhijjah 1350 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 1932 secara resmi pemuda Muhammadiyah berdiri sebagai ortom. Nah, ini yang sering diperingati milad pemuda Muhammadiyah itu ya 2 Mei 1932 ini ya. Nah, kemudian kendati secara resmi Bapak sekalian ya, pemuda Muhammadiyah itu baru 2 Mei 1932, tetapi dari zaman dulu di mana-mana yang namanya pemuda ini, pemuda Muhammadiyah ya, itu sudah banyak aktif dalam mempelopori kegiatan-kegiatan di kalangan pemuda. Nah, pada awal pertumbuhan Muhammadiyah di berbagai daerah cabang dan ranting, ya ini juga sudah mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan dan kepanduan. Nah, ini saya kira ini juga saya ingin kaitkan dengan kondisi di Kalteng ini, ya. Itu juga sama, tentunya kita berharap bahwa kita selalu aktif di berbagai kegiatan yang mendukung kegiatan Muhammadiyah. Jadi jangan nunggu-nunggu, tetapi saya berharap selalu proaktif dalam berbagai kesempatan di dalam kegiatan di Muhammadiyah. Nah, sekalian, jadi kita ini sekarang ya ini sudah berapa kali muktamar ya kan, sudah luar biasa kondisinya pemuda Muhammadiyah. Nah, harapannya tentu pemuda Muhammadiyah ini selalu sesuai dengan semboyan yang ada di pemuda Muhammadiyah, yaitu fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, karena memang pemuda Muhammadiyah ini secara organisasi adalah organisasi otonom yang mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga harapan kita ya pemuda Muhammadiyah khususnya di Kalimantan Tengah ini mulai dengan program-program yang jangan hanya program yang sifatnya regional saja, tetapi berusahalah untuk bagaimana berusaha membangun jaringan, membuat kegiatan yang sifatnya lebih luas lagi. Dan kemudian tentu kita berharap pemuda Muhammadiyah ini, khususnya di Kalimantan Tengah, itu bisa bersinergi dengan berbagai pihak, terutama juga mulai dari intern di organisasi otonom Muhammadiyah. Makanya dulu waktu kita sebagai ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah ini, di wilayah itu ada namanya Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, kita bentuk koordinatornya, sehingga setiap aktivitas kegiatan Angkatan Muda Muhammadiyah, ya, baik itu NA, baik itu IPM, baik itu ya, yang lain semuanya di Angkatan Muda Muhammadiyah yang ada, karena kan setahu saya tidak semua di daerah kita ada, bentuklah koordinator supaya kegiatannya bisa terorganisir dengan baik dan bisa dikoordinasikan dengan pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Nah, saya kira ini saja, mungkin lebih baik nanti kita berdialog, saya tidak berpanjang lebar, berpanjang kata, karena bicara tentang sejarah ini sudah tertulis, hanya satu yang mungkin kita lupa ya sampai dengan hari ini, ya bukan lupa, mungkin belum terprogram. Saya berharap bahwa pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah ini bisa ada
menyusun sejarah pemuda Muhammadiyah di Kalimantan Tengah. Ini yang secara apa? Ini belum disusun. Kita belum punya buku tentang sejarah pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Nah, saya kira ini bagi PR untuk pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah. Nah, kemudian yang perlu juga saya sampaikan sekalian, Pak Kiai Dahlan itu kan di siswa Proyo Priyo itu beliau itu awalnya kan melihat anak-anak muda yang bandel, anak-anak muda yang bandel lah ya. Nah, beliau itu justru senang bagaimana bisa mendidik mereka, mengajari mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dimulai dari pembelajaran agama dan budi pekerti. Ini yang penting. Nah, ini juga saya kira yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, Angkatan Muda Muhammadiyah, supaya kita mulainya juga paling tidak dari situ. Ya, dari situ. Jadi kita belajar bagaimana dari hal yang paling dasar, kemudian punya cita-cita, punya keinginan untuk berbuat berpastabikul khairat dengan aktivitas yang lebih luas lagi. Nah, tetapi jangan lupa sekali lagi kita boleh seperti yang saya sampaikan, tetapi jangan lupa ya kalau ada di antara kita yang memang misalnya dalam pemahaman agama dalam hal yang dasar, misalnya baca Al-Quran saja belum, maka lebih baik itu diprogramkan bagaimana setiap kader kita itu bisa membaca Al-Quran dengan secara baik, ya, secara tartil. Nah, dari situ saya kira mulai kemudian penguatan keagamaan para kader Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, saya kira itu saja dulu sebagai pengantar dialog dan diskusi, karena ini adalah pelatihan. Saya lebih baik mungkin kita dialog, bertanya jawab. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dikerjakan ke depan. Dan saya ingin anak-anak muda kita, anak-anak muda Muhammadiyah itu punya semangat, punya jiwa pantang menyerah dan terus berjuang. Bagaimana kemudian diharapkan sebagaimana tujuan Pemuda Muhammadiyah adalah menyiapkan kader persyarikatan, ya, kader umat dan kader bangsa. Ini itu dicatat, ya. Tidak bisa dari sekalian menjadi kader umat, kader bangsa, kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa ini kemudian instan, ya, tidak pernah ada pelatihan, tidak pernah ada pengkaderan, tidak pernah ada pendidikan khusus, ya kan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bisa terbentuk. Nah, terutama saya pesan pada adik-adik atau teman-teman semuanya yang ini mengurusi Kokam Pemuda Muhammadiyah. Ini saya kira saya berharap dulu sekalian kita ini pemuda Muhammadiyah supaya menarik dan juga punya pasukan yang besar, punya adik-adik yang militan dalam bermuhammadiyah, dalam berpastabikul khairat yang tergabung di Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, ini sebagai pintu gerbang dalam rangka kita untuk bagaimana memperbanyak kader dari berbagai kalangan. Karena ini sungguh menarik ya, karena dulu kita punya cita-cita Kokam itu bisa 1000 lebih, ya. Tapi saya yakin hari ini kalau dikumpulkan mungkin bisa 1000, tapi sekalteng, ya. Jadi setiap pimpinan wilayah ini punya kader Kokam yang luar biasa, punya kader pemuda Muhammadiyah yang luar biasa, kemudian di daerah-daerah juga demikian. Nah, saya kira ini akan menjadi kekuatan tersendiri dalam rangka untuk berpastabikul khairat, menjadi mempersiapkan diri untuk menjadi kader Muhammadiyah, kader umat dan kader bangsa. Ya, jadi nggak bisa juga sekalian tiba-tiba kemudian tanpa ada pengkaderan, tanpa ada proses menjalani pengkaderan, tiba-tiba menjadi pimpinan wilayah, tiba-tiba menjadi kalau di kampus menjadi rektor, ya kan, kemudian tiba-tiba menjadi pejabat ini pejabat itu. Tidak mungkin. Semua sekalian melalui proses pengkaderan. Boleh dicek di mana-mana di seluruh Indonesia ini para tokoh, para pimpinan baik di persyarikatan, baik di daerah, ya, maupun di nasional, itu tentu beliau-beliau adalah banyak berpengalaman di bidang organisasi. Artinya pendidikan ini, pelatihan ini, pengkaderan ini tidak bisa didapatkan di bangku sekolah.
tidak hanya bisa didapatkan di bangku kuliah, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu melalui bagaimana kita berlatih berorganisasi. Pemuda Muhammadiyah, saya kira organisasi yang sudah sangat jelas, orientasi jelas, yang bertujuan jelas, ya, dalam rangka untuk tadi menyiapkan kader perserikatan, kader umat, dan kader bangsa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih Ayahanda Haji Daryana SE. Tibalah kita pada forum sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand, angkat tangan, atau melalui fitur kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bangda mengawali untuk bertanya dari teman-teman. Mungkin kami perlu informasi atau tips tertentu agar supaya Kokam, ya, karena tadi menekankan kayaknya perkaderan ini selain perkaderan di pemudanya juga di Kokam gitu ya. Nah, tips apa yang paling efektif gitu loh untuk supaya Kokam ini di setiap daerah itu minimal ada 100 gitu loh. Selain dari perkaderan yang yang ada tips tertentu mungkin dari Abangda yang sudah senior, pernah menjadi Panglima se-Kalimantan Tengah juga begitu, Abangda. Ini mengawali pertanyaan, mungkin teman-teman di belakang bisa melanjutkan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau bagaimana, Mbak Nur? Ini Pak, langsung silahkan untuk dijawab. Oke. Ini pertanyaan dari Zainal ya. Jadi begini, saya berpemuda Muhammadiyah itu, jadi pemuda Muhammadiyah ini sebagai organisasi kan ada di setiap jenjang, sebagai organisasi otonom, ya itu ada di tingkat pimpinan pusat di Jakarta, ya kan, ada pimpinan wilayah kita di provinsi, kemudian pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, kemudian pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah di kecamatan, kemudian pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah. Nah, secara organisasi kita ini kan sebenarnya punya struktur yang sangat jelas dari pusat sampai ke daerah. Hanya tentu kita ini tidak bisa dibandingkan dengan di Jawa, ya kan. Di Kalimantan Tengah ini juga tidak semudah kemudian misalnya pemuda Muhammadiyah itu tiba-tiba ada. Nah, saya dari 2005 saya di Palangkaraya, ketika menjadi ketua pemuda Muhammadiyah kota itu, saya pernah di pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah kota Palangkaraya. Nah, itu cari orangnya susah, apalagi sebelumnya ya, itu jauh-jauh sebelumnya. Jadi waktu itu sebenarnya kan pemilihan itu kan ada mekanisme, ya kan, ada mekanisme. Kalau pimpinan pusat itu dengan sistem muktamar. Nah, kemudian ada musyawarah wilayah, kemudian ada musyawarah daerah, kemudian ada musyawarah cabang dan ranting. Nah, tetapi kita ini sekalian itu lemah di ranting dan cabang, ya, lemah di ranting dan cabang. Ini saya kira sebelum saya menjawab pertanyaan Jaina, kita lemahnya di situ. Nah, di berbagai daerah kita juga ada 2 daerah tadi yang kita belum punya pimpinan daerah. Sebenarnya organisasi ini kan dari ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat gitu. Tetapi karena situasi dan kondisi kita, justru kita ini dari pusat, wilayahnya oke, eksis, daerahnya eksis, cabang kadang-kadang
ada sebagian, ada yang tidak, kemudian ranting. Nah, ini saya kira secara organisasi ini akan bisa dijadikan prioritas dalam apa? Prioritas dalam apa? Program untuk cara struktur organisasi di pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, dikaitkan dengan itu semua, jadi ini sebenarnya saya kira cat pola ya. Gimana caranya kita ini punya banyak kader di daerah yang menjadi daya tarik tersendiri. Karena kan di Muhammadiyah ini juga di berbagai tempat itu masih dianggap sebagai aliran yang kurang bisa diterima gitu ya, mungkin kurang menarik. Nah, ini karena pemahaman yang tentu belum sampai kepada masyarakat secara luas, khususnya di Kalimantan Tengah. Nah, untuk itulah salah satu cara yang mungkin pemikiran saya itu adalah bagaimana kita bisa merekrut kader muda Muhammadiyah itu dengan Kokam. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian secara khusus karena mengurusi Kokam juga tidak mudah. Tetapi jiwa dan semangat yang ada di dalam Kokam itu dengan semangat Korsa yang luar biasa kalau kita latih, ini saya kira menjadi anak-anak muda yang bisa dididik secara militan, tetapi tidak langsung memperkenalkan Muhammadiyahnya. Nah, saya kira begitu. Nah, kemudian ini bisa dilakukan dengan pendidikan yang khusus karena memang ketika kita bisa melakukan itu, ini akan memiliki potensi, kekuatan dan semangat kebersamaan yang kira luar biasa. Nah, yang penting ada kemauan ya kan. Jadi pimpinan harus punya kemauan, punya tekad yang kuat bagaimana bisa merekrut kader muda Muhammadiyah untuk masuk di dalam Kokam sebagai daya tarik tersendiri untuk anak-anak muda sekarang. Saya kira demikian. Untuk Ya gitu Mbak Nur. Untuk Bang Jainal, apakah jawab? Terima kasih Bang Da. Mohon maaf Ayahanda, ini ada pertanyaan dari Kakanda Dr. Setio. Kakanda izin bertanya, secara sejarah pergerakan pemuda Muhammadiyah hanya berfokus pembinaan rumah tangga di Muhammadiyah saja? Silakan untuk Ayahanda untuk menjawab. Ini maksudnya gimana? Pembinaan tentu yang utama itu ke intern ya, artinya di dalam Muhammadiyah, dan saya kira ini sudah benar ya. Pelatihan Baitul Arqam dasar ini perlu diselenggarakan ya, dan kemudian dibuat rutin ya, untuk pengkaderan ini. Ya saya kira di mana-mana sekalian kalau kita ini mau gampangannya itu kita ini harus punya basic organisasi yang jelas. Ya, basic organisasi yang jelas. Misalnya kalau orang itu melihat tadi siapa Zainal itu siapa? Orang sudah tahu kalau dari konteks organisasi keagamaan, dia itu Muhammadiyah. Jadi punya basic organisasi yang jelas. Kemudian kalau lebih ke dalam lagi, Zainal itu Muhammadiyah, ya fokus di mana? Dulu pernah aktifnya di Pemuda Muhammadiyah misalnya. Nah, jadi seperti itu. Sebelum kemudian tentu berkelanjutan menjadi kader umat tadi itu, ya harus punya basic organisasi yang jelas. Ini banyak orang yang tidak punya basic organisasi yang jelas, ini sulit untuk lanjut menjadi kader umat dan bangsa itu karena ya kita ini kan cara organisasi ya kan, yang organisasi keagamaan yang Islam ini kan banyak ya kan, organisasi keislaman ini kan banyak ya kan, ada Persis, ada NU, ada lain-lain gitu ya.
ya, ada kita Muhammadiyah. Jadi harus punya basic organisasi yang jelas. Nah, kalau pilihan kita sudah jelas, basic perjuangan organisasi yang jelas, yaitu di Muhammadiyah, ya sudah, ya kan? Kemudian Bismillah, berpastabil khairat, istiqomah dalam gerakan amar ma'ruf, nahi mungkar bersama Muhammadiyah. Gimana? Nyambung nggak kira-kira itu dengan yang ditanyakan tadi? Ya, dikit nyambung kan. Cuman maksudnya lebih ke lebih ke ininya, apakah ada pergerakan khusus secara organisasi untuk keluar Kanda? Karena tadi kan lebih ke pembinaan internal, jadi dari kader internal keluar. Apakah secara organisasi itu ada nggak berpengaruh keluar begitu? Secara organisasi kepemudaannya berpengaruh ke luar selain fokus ke internal Muhammadiyah, ada nggak Kanda? Secara misi khusus begitu, secara pergerakan? Iya, jadi tentu kita ini tentu gerakan Muhammadiyah ini sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tentu ya bukan hanya pergerakan di dalam yang diperhatikan untuk mempersiapkan kader, tetapi juga saya katakan tadi bahwa tentu di tempat-tempat strategis, ya di tempat-tempat yang memang bisa ditempati oleh kader kita Muhammadiyah, nah itu tentu menjadi perhatian dalam rangka apa? Untuk gerakan dakwah yang lebih luas. Jadi tidak hanya di intern di Muhammadiyah. Jadi saya kira kita perlu juga yang disebut dengan distribusi kader yang baik. Hanya mungkin ya, kadang-kadang adik-adik teman-teman kita ini sebagai kader kadang-kadang kurang terdistribusi dengan baik sesuai bidang keahlian masing-masing. Bahkan di amal-amal usaha kita itu banyak orang, saya kira, tapi ini juga bagian dari gerakan dakwah yang di Muhammadiyah karena memang diisi oleh yang bukan kader Muhammadiyah kan itu. Banyak di tempat-tempat yang, tapi akhirnya karena ditempatkan di amal-amal usaha Muhammadiyah yang tadinya tidak kader menjadi kader Muhammadiyah. Secara tidak langsung juga merekrut, tetapi ada juga yang justru, mohon maaf ya kan, kadang-kadang dia tidak paham atau belum paham dengan bagaimana bermuhammadiyah karena kita memerlukannya hanya untuk kepentingan profesional dalam rangka pelayanan keumatan, dalam rangka untuk bagaimana kita mengambil tenaga profesional itu untuk mengisi tempat-tempat yang memang diperlukan dalam upaya untuk kalau bidang pendidikan ya di dosen, di guru ya dan di rumah sakit, dokter dan sebagainya. Bahkan kita ini kan di rumah sakit kita itu di PKK Muhammadiyah juga kan banyak dokter yang non muslim. Saya kira itu juga tidak masalah, tetapi kemudian tidak ingin memuslimkan juga kan, tidak dalam ranah yang mungkin tidak sampai situ, tetapi banyak orang yang di amal usaha Muhammadiyah ini kemudian menjadi kader Muhammadiyah juga ada. Hanya tentu saya berpandangan bahwa kader-kader kita di Muhammadiyah yang sudah aktif di pemuda Muhammadiyah, betul-betul kader Muhammadiyah, saya kira kenapa harus orang lain yang mengisi, ya kalau memang di kita itu ada. Nah, saya kira begitu ya. Siap Kanda, terima kasih Kanda. Oke. Mohon maaf Ayahanda, ini ada pertanyaan lagi dari Kakanda Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membuat Kokam menjadi berbeda dengan organisasi lainnya yang di masyarakat dibanggakan? Contohnya organisasi lain dibully akibat menjaga gereja, kemudian ada membuat seremonial pernikahan memakai atributnya juga dibully seperti tentara pada suatu seremonial. Jadi para pemuda bisa bangga karena Kokam ini berbeda. Untuk Ayahanda bisa langsung dijawab. Ya, jadi begini. Jadi ada memang saudara-saudara kita itu yang bangga ketika menjaga ini, menjaga gereja dan sebagainya. Dan kita Kokam kan mungkin enggak ada begitu ya. Karena memang sejatinya sudah ada aparat ya, sudah ada polisi. Jadi terkesannya itu jadi mubazir kalau kita ikut-ikut yang seperti itu. Nah, sehingga saya kira concern pada
gerakan intern di Kokam saja. Jadi kalau saya kira yang seperti itu menurut saya itu ya berlebihan ya kan, karena sudah banyak aparat, sudah banyak petugas yang ada di sana, dan saya kira sudah tepatlah Kokam itu berada pada posisinya dalam menjaga keamanan dan tertiban. Itu saya kira tidak perlu terlalu overacting lah menurut saya ya. Seperti itulah kira-kira. Apakah Kakanda Supriyanto jawaban dari Ayahanda bisa diterima? Oke, bisa. Cuma ada yang kurang, misalkan ada yang memakai atribut seperti kemarin kan ada dari sebelah itu pakai atributnya kemudian dipakai untuk pernikahan, itu kan dibully juga. Nah, dari Kokam itu kalau seandainya ada yang niru seperti itu mungkin dibully juga. Ini kok aneh-aneh gitu. Mungkin adakah dari pusat atau apa mungkin yang ibaratnya melarang seperti itu. Soalnya kan memang bangga, cuma kelihatan seperti aneh gitu kalau misalkan niru-niru seperti gaya tentara itu pada saat pernikahannya memakai atribut lengkap seperti itu. Saya pernah dulu di daerah mana, daerahnya ada di komandan mana itu, dia pakai Kokam itu ya. Nah, saya kira itu bagian dari jiwa dan semangat yang memang sudah mendarah daging sehingga dia berniat seperti itu. Dan menurut saya tidak masalah karena itu kan kegiatan di intern dan wujud dari semangat mencintai organisasinya, semangat dari mencintai ya Kokamnya tadi. Saya kira tidak masalah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa memang kita ini apalagi dia mungkin ya tadi punya niatan, punya keinginan, dan saya yakin orang yang seperti itu dia punya jiwa yang memang sudah mendarah daging menyatu dengan organisasinya. Saya kira untuk itu tidak jadi masalah ya. Oke, makasih. Terima kasih Ayahanda. Lanjut ke pertanyaan dari Kakanda Aji Dikdaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ayahanda, bagaimana cara kita untuk menanggulangi pemikiran-pemikiran Islam transnasional atau ekstremis yang masuk ke tubuh Muhammadiyah? Karena untuk di Barito Selatan sendiri banyak kader-kader kita yang pindah haluan. Mohon arahannya Ayahanda. Ya itulah ya. Jadi ini saya kira bukan hanya di Pemuda Muhammadiyah, tapi juga menjadi perhatian dari seluruh pimpinan. Dan saya sebenarnya selalu tegas, kita ini berorganisasi, itu berorganisasi Muhammadiyah. Kalau kita di Muhammadiyah, ya ikuti aturan yang ada di Muhammadiyah. Saya selalu mengatakan begini, dengan ada pertemuan dengan pimpinan daerah di Kota Palangkaraya, saya mengatakan, kalau kita ini masih mengikuti apa kata orang, mengikuti gampangannya apa kata jamaah, yang jamaah kita ini belum tentu Muhammadiyah, maka kita tidak akan pernah tegak dalam memimpin organisasi. Terus gimana kita mengikutinya? Ya mengikuti apa yang ditentukan oleh organisasi. Contoh misalnya, dalam amal ibadah keseharian kita itu sholat, itu kan beda dengan beberapa saudara kita yang lain. Contoh misalnya di Muhammadiyah itu kalau subuh kan tidak pakai kunut. Betul nggak? Kalau mau sholat di Muhammadiyah, ya ikuti Muhammadiyah, masjidnya Muhammadiyah. Kalau dia mau pakai kunut, cari masjid yang pakai kunut. Jangan kemudian mengatur di Muhammadiyah. Ya kan begitu. Nah, kalau misalnya kemudian mereka ikut mengatur, kemudian musyawarah jamaah itu kan, ya tentu kita tidak mengikuti aturan main organisasi, ya tidak akan pernah bisa tegak kita di Muhammadiyah. Karena apa? Ngikuti orang banyak, ya kan? Ngikuti orang banyak, ngikuti jemaah, ya kemudian mengatur-ngatur di Muhammadiyah. Nah ini yang tidak boleh. Dan ini saya selalu mengatakan tegas, ya sudah kalau kita ini dijadikan pimpinan pemuda Muhammadiyah, ya udah ikuti aja lah apa yang diatur di aturan main pemuda Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ikuti aturan main yang
Muhammadiyah. Kalau tidak mau, contoh misalnya masjid tadi, kalau tidak mau dia Muhammadiyah, masjidnya Muhammadiyah dengan cara-cara ibadah yang sudah ditentukan oleh Muhammadiyah melalui majelis tarjih, ya silakan bikin masjid sendiri, kan boleh. Ya, jangan kemudian mengatur-atur di Muhammadiyah. Dah sebagai pengurus, sebagai pimpinan, yang penting tegas di Muhammadiyah ikuti aturan main Muhammadiyah, tentu dengan bil hikmah, ya kan, dengan kebijaksanaan, dengan cara-cara yang baik, mengingatkan yang baik, bukan diem-dieman, ya kan, bukan diem-dieman atau ya dengan cara yang kurang baik lah, ya, dengan cara yang kasar. Tetapi memang harus dijelaskan bahwa di Muhammadiyah itu ya aturannya begini. Mohon maaf, ya, tidak boleh jamaah yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah kemudian mengatur Muhammadiyah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan sejarah tadi mungkin saya ingin menambahkan tentang apa ini, kita ini kan kadang-kadang perlu simbol-simbol apa ini ditegaskan, ya, simbol-simbol yang kita miliki di Pemuda Muhammadiyah itu, ya. Itu, ya. Kita ini kan punya lambang, ya. Betul kan? Lambang Pemuda Muhammadiyah itu apa itu? Ya, ada gambar, ya. Ada gambar setangkai kuncup melati dengan 2 daun di atas pita. Bersemboyan apa? Fastabikul khairat dalam huruf Arab. Ya, itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan fastabikul khairat itu kan nanti coba dibuka-buka di Al-Quran, ada di Al-Baqarah 148 ya kalau nggak salah, ya, dengan di Al-Maidah 48. Ya, itu nanti sebagai dasar. Di situ ada kata fastabikul khairat. Ini jangan sampai Pemuda Muhammadiyah tidak tahu ini fastabikul khairat ini ambilnya dari mana. Itu di Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah 48. Nanti bisa dicek. Udah enggak kebalik itu, ya. Nah, kemudian harus paham juga itu artinya apa gitu kan, ya. Jadi kalau ditanya ya lambang kita itu apa, sebenarnya kan bunga melati. Ini agak unik juga ini, Pemuda Muhammadiyah dari dulu kok kenapa lambangnya bunga gitu kan, karena pemuda ini senang dengan apa bunga kan, enggak ya. Ini menarik, ya. Jadi melati itu ada lambang apa ya, kasatrian. Nah, ini kasatrian itu apa ya? Ya, artinya ya apa ya, satrian, ya satrio lah, ya. Satrio. Nah, kasatrian. Nah, kemudian juga lambang apa? Ini kalau yang sudah berkeluarga, ya, Mas Iksan misalnya, ya kan, pernah ngasih bunga enggak ke istrinya itu kan? Nah, ini kan juga lambang daripada apa? Kecintaan. Ya. Makanya sering ada yang melambangkan tuh bunga, ya, kecintaan. Nah, kemudian apalagi? Nah, tentu juga itu bunga itu kan harum, ya, keharuman. Nah, ini sekalian itu mencerminkan kepribadian Pemuda Muhammadiyah. Karena kesatrian tadi apa? Yaitu yang tegas, pantang menyerah. Lah, satria kok enggak tegas? Ya kan? Satria itu pasti tegas. Ya. Jangan memble sebagai Pemuda Muhammadiyah. Harus tegas, harus jelas, ya kan? Kemudian sedikit-dikit jangan mengeluh. Ya. Dikit-dikit mengeluh, ada tantangan yang sedikit berat mengeluh, enggak boleh. Nah, ini enggak sesuai dengan apa yang dilambangkan Pemuda Muhammadiyah. Yang pantang menyerah. Tegas, pantang menyerah. Nah, kemudian juga tentu lambang itu untuk apa? Menebar cinta kasih kepada sesama. Makanya berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah atau di Muhammadiyah itu jangan ekstrim, ya, nggak ada. Kita ini Islam tengah berkemajuan sehingga bisa merangkul dengan siapapun, bisa kerjasama dengan siapapun, bersinergi dengan siapapun, termasuk dengan yang non Muslim. Makanya jangan heran kalau banyak orang non Muslim itu yang belajar di Muhammadiyah. Ada di Universitas Muhammadiyah. Di PKU Muhammadiyah juga ada orang yang non-Muslim. Jadi no problem, tidak masalah. Nah, karena memang selama tidak mengganggu, selama tidak menentang, selama tidak melawan, ya, memusuhi kita tidak boleh.
memusuhi orang lain apapun agamanya. Bahkan justru kita ini harus saling menjaga, saling mengayomi, ya kan? Kemudian ya berbuat baik dan harus tetap adil dengan sesama, walaupun dengan orang non muslim kita harus tetap sama, adil, tidak boleh membeda-bedakan karena urusannya tentu hanya sebatas urusan muamalah, ya, urusan untuk memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan dunia. Nah, kemudian juga kita itu dengan senantiasa meninggalkan nama harum, ya, itu lambangnya melati, itu kan harum, ya, kita harus meninggalkan nama harum, ya, yang baik, ya, bagi siapa? Ya, bagi organisasi, bagi nusa dan bangsa secara lebih luas. Nah, melati ini kan adalah bunga khas Indonesia. Oleh karenanya Pemuda Muhammadiyah senantiasa menunjukkan sikap setia kepada bangsa dan negara. Ya, ini juga mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi. Kita ini sudah mengakui dari dulu bahwa bangsa dan negara kita ini sudah final dengan dasar Pancasila, ya, sebagai negara kesepakatan atau Darul Saadah, ya, itu sudah sangat jelas. Jadi tidak ada yang kemudian mengusulkan ini, mengusulkan itu untuk merubah dasar negara, ya. Itu kita Muhammadiyah konsisten sebagai bagian dari bangsa untuk sudah menyampaikan bahwa Indonesia itu adalah sebagai negara kesepakatan sudah final. Nah, kemudian di melati itu ada satu tangkai, ya, tangkai bunga satu yang berarti tauhid. Nah, ini juga pemuda Muhammadiyah, anak muda Muhammadiyah, ya. Ini ada sejarahnya juga kenapa Muhammadiyah kan, pemuda Muhammadiyah, karena memang awalnya kan kita ini berusaha bagaimana menghilangkan hal-hal yang sifatnya bid'ah, khurafat, ya kan? Ya. Seperti itu, sehingga tauhidnya harus dikuatkan, ya. Tangkai bunga satu berarti tauhid, ya. Kemudian ada apa lagi? Di melati itu kalau coba nanti perhatikan, itu ada 6 kelompok bunga. Bermakna itu rukun iman. Rukun iman itu apa saja? Ini harus hafal juga, ya, jangan sampai pengurus pimpinan Pemuda Muhammadiyah hafal itu rukun iman, ya kan? Dari TK aja sudah ada lagunya, ya kan? Rukun iman. Ini apa itu? Al-imanu antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu harus hafal. Nah, kemudian ada 5 daun bunga. Itu bermakna rukun Islam. Nah, kemudian 2 buah. Ya, rukun Islam juga harus hafal, ya. Rukun Islam yang 5 ini ada lagunya juga. Al-imanu Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah wa hijil baiti wa syami Ramadan. Nah, ini tidak hanya dihafal, mulailah, ya, saya mengatakan pada adik-adik, anak-anak muda, ya kan, yang sholatnya belum aktif, ya harus aktif, ya. Ya, syukur-syukur bisa berjamaah di masjid karena memang perintahnya kan di masjid, ya. Berusaha untuk sedapat mungkin memenuhi rukun Islam tadi. Yang bisa dilakukan syahadat, oke, sholat, oke, puasa, oke. Ya, jangan juga nggak puasa, ini Ramadan nggak puasa, ya. Kita harus berpegang teguh pada lambang yang ada di Pemuda Muhammadiyah, ya, rukun Islam dikuatkan. Oke lah, kalau zakat naik haji kan ini kaitannya dengan penghasilan karena dengan income. Kalau belum sampai zakatnya atau sebelum mampu kan tidak apa-apa. Nah, kemudian 2 buah daun bunga di situ bermakna Sahadah. Dan pita, ada pitanya di situ, itu berarti apa? Nah, pita ini melambangkan apa sih sebenarnya kalau ada pita? Ya kan, kalau ada kado ditambah pita itu menarik, itu lambang kegembiraan. Jadi berorganisasi, berpemuda Muhammadiyah itu mesti gembira, ya, harus senang, ya. Jangan sampai berorganisasi ini sekali lagi malah justru menambah ruwet. Nggak boleh beralasan nih yang mahasiswa, ya, yang masih mahasiswa, karena berorganisasi beralasan kaitannya dengan kuliahnya tidak baik, kuliahnya tidak ini, tapi alasannya organisasi. Jangan.
Ya, kalau alasan yang lain, jangankan alasan organisasi, ya kan? Kalaupun misalnya apa lambat, ada apa ya enggak masalah juga. Ya, dulu saya punya ketua senat mahasiswa di Fakultas Ekonomi Perempuan, satu-satunya yang berjilbab waktu itu bisa menjadi ketua senat dan lulus dengan lulusan terbaik. Nah, itu luar biasa. Kalau bisa seperti itu oke, ya kan? Tuh, jangan sampai kita berorganisasi sekali lagi membuat tidak bergembira. Karena lambangnya saja sudah kita ini berorganisasi itu harus bergembira, harus senang. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang, ya insya Allah hasilnya akan menyenangkan. Ya, itu ya, jangan sampai dijadikan satu beban. Ya, karena berorganisasi ini adalah kita sedang melatih diri, mengembleng diri, membina diri untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik sebagai apa tadi tujuannya Pak Pemuda Muhammadiyah mempersiapkan kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa. Nah, kemudian ada tulisan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makanya kalau ada saudara kita yang lain beraktivitas, melakukan kegiatan dengan kegiatan yang lebih baik, ya kita bagaimana caranya untuk lebih baik. Sekalian tidak ada kita ini di dunia ini tidak ada persaingan, tidak ada perlombaan. Semua ya, bahkan kita lahir ini kan sudah dari proses seleksi yang luar biasa dalam ribuan sperma yang membayi sel telur yang ada di rahim ibu kita dulu itu sudah luar biasa sehingga lahirlah kita. Sehingga apa? Ketika lahir ini jadilah orang yang bermanfaat, jadilah orang yang selalu juga berjuang, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, ini saya kira luar biasa ini lambang Pemuda Muhammadiyah. Nah, kemudian baru ada tulisan di bagian bawah itu di lambang kita itu apa? Tulisannya Pemuda Muhammadiyah. Nah, ini ya, ini bagian juga dari sejarah karena lambang ini juga dibuat sedemikian rupa oleh para dulu yang pendahulu kita dulu. Nah, ini luar biasa. Ya, itu. Jadi bukan sekedar untuk lambang-lambangan, tetapi maknanya itu yang penting yang kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat sekali lagi, sebagai kader aktivis Pemuda Muhammadiyah itu harus gembira. Nah, gimana cara membuat suasana gembira itu? Ya, diciptakan suasananya yang gembira. Jangan ada hal-hal yang nggak penting-penting itu kemudian menjadi persoalan. Oke, itu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira itu dulu. Ini sudah jam 10.55, masih ada kurang lebih 30 menit. Silakan, Mbak Nur. Untuk Kakanda Aji, apakah jawaban dari Ayahanda bisa diterima? Ya, terima kasih Ayahanda. Ya, masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kakanda Said Azmi. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Di tempat tinggal kami kan sudah ada PCM-nya, tetapi untuk PCPM-nya belum ada. Nah, untuk itu kami boleh minta wejangannya untuk bagaimana bisa menghimpun massa di tempat kami agar nantinya itu menjadi cikal bakal berdirinya PCM di daerah kami. Untuk Ayahanda bisa langsung dijawab. Ya. Jadi untuk awal-awal ya mungkin jangan kita di Muhammad bikin kegiatan yang sifatnya umum, ya kan? Bikin kegiatan yang sifatnya umum atau yang menjadikan kegiatan itu simpatik. Itu dalam rangka untuk apa? Merekrut kader. Nah, ini lebih baik dari kegiatan yang umum dulu. Kalau langsung kepada menyampaikan tentang gerakan Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah yang mungkin dianggap berbeda dengan gerakan Islam yang lain di daerah tersebut, ini mungkin yang belum. Karena tadi saya katakan bahwa di berbagai tempat, di beberapa tempat itu masih menganggap bahwa Muhammadiyah, nah tentu masuk di dalamnya Pemuda Muhammadiyah, itu enggak sesuai lah, kan itu enggak sesuai dengan amalia ibadah yang ada di daerah. Nah, ini kan perlu waktu. Nah, makanya lebih baik masuk dengan kegiatan yang sifatnya umum. Nah, kalau Pemuda Muhammadiyah menurut saya dari mana? Di samping gerakan sosial, kalau
Pemuda gerakan sosial itu yang paling banyak tentu bisa dilakukan dengan modal tenaga, ya kan? Kecuali bisa nanti bersinergi dengan Muhammadiyah, bisa bagi-bagi paket ini, paket itu gitu. Tapi menurut saya secara program yang mungkin bisa dijalankan adalah ya merekrut saya. Kalau saya ya pikiran saya dulu melalui Kokam itu, saya kira kan kita tidak langsung mendoktrin tentang bagaimana Muhammadiyah ketika merekrut Kokam itu di pemuda, ya. Tetapi diajarkan bagaimana disiplin, bagaimana jiwa korsa, dan dilatih betul, ya, dilatih betul, ya. Jadi tidak secara spesifik dulu untuk memberikan materi tentang Muhammadiyah yang apa ini, termasuk juga amalan-amalan yang di Muhammadiyah. Tapi ini untuk daerah-daerah tertentu ya. Baru kemudian setelah memiliki jiwa korsa, saling ada kebersamaan, kita masukkan bagaimana sebenarnya di Muhammadiyah itu terkait dengan amaliyah ibadah yang ada di Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Jadi bikin kegiatan yang sifatnya umum dan bermaslahat, bermanfaat untuk daerah sekitar, dan khususnya yang tadi, yang kaitannya dengan mempersiapkan calon kader. Menurut saya pintu masuk di pemuda Muhammadiyah itu yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan pengkaderan di Kokam. Begitu, Mbak. Baik, untuk Kakanda Said Azmi, apakah jawaban dari Ayahanda dapat diterima? Atau mungkin ada yang lain yang mau sharing? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Kakanda Ansori. Assalamualaikum Kanda, waalaikumsalam. Bagaimana cara atau tips mengajak kader-kader IMM, purna tugas, anak-anak pengurus Muhammadiyah dan Aisyah untuk melanjutkan kiprah pergerakannya ke pemuda Muhammadiyah, karena teman-teman saya beberapa berhenti dalam pergerakan di lingkungan struktural Persyarikatan Muhammadiyah. Mohon pencerahannya Kanda. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya coba kalau dilihat ya kita secara struktur organisasi kita ini, Muhammadiyah itu, ya, pemuda Muhammadiyah itu saya sampaikan tadi itu punya jejaring dari pusat sampai ranting, ya. Kemudian yang perempuan, ya kan, ada Nasihatul Aisyah, ya kan, dari pusat juga sampai ranting, itu kan. Nah kemudian yang remaja kan awalnya remaja, itu ada pelajar sekarang kan, ada pelajar Muhammadiyah. Yang mahasiswa ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, kalau pemuda Muhammadiyah itu lebih sifatnya umum karena bisa dari kader IMM, bisa dari kader pelajar, bisa juga dari umum kan. Tidak harus di misalnya kalau IMM kan memang harus mahasiswa kan gitu. Jadi bisa lebih luas sebenarnya pemuda Muhammadiyah. Nah, makanya kita lihat dulu sebenarnya perlu di pengurus itu saya kira motivasi berorganisasi itu apa, ya kan? Motivasinya itu yang perlu saya kira ditekankan dari awal. Nah kemudian bisa jadi karena aktivitas pengkaderannya yang kurang. Makanya saya kira ini betul pemuda Muhammadiyah itu tekankan di pengkaderan. Ya, bisa jadi memang dia bermuhammadiyah atau berorganisasi di Angkatan Muda Muhammadiyah itu belum menemukan atau tidak menemukan, ya kan, manfaat yang ada di situ. Ya, dia tidak tahu potensi manfaat berorganisasi. Ini penting ditekankan, ya. Jadi baik itu secara manfaat pribadi, ya kan, maupun secara meluas
itu manfaat bagaimana dia bisa mengaktualisasikan diri menjadi seorang calon pemimpin atau kader umat, kader bangsa di masa depan, bahwa itu tidak bisa dilakukan secara instan. Nah, jadi menurut saya yang seperti itu bisa jadi dia berorganisasinya hanya ikut-ikutan, ya, dan tidak perlu harus dipikirkan karena yang terpenting apa yang dilakukan oleh organisasi dalam misalnya pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah sudah melakukan belum pengkaderannya dengan baik. Ya, kita fokus kepada teman-teman, fokus kepada kawan-kawan yang memang mau aktif. Jangan fokus kepada yang tidak aktif. Nanti kalau fokus yang tidak aktif nanti timbul jadi apa? Mempengaruhi kinerja, mempengaruhi semangat. Nah, kinerja dan semangat itu ya bisa senantiasa terjaga kalau satu, nawaitunya sudah benar. Ya, nawaitunya itu apa? Ya, boleh untuk kepentingan pribadi boleh, tapi ada niatan yang lebih besar, ya, bahwa kalau saya mengatakan ya pilihan daripada gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kita itu ya di Muhammadiyah, bukan di yang lain. Ya, makanya kita kan bahwa Muhammadiyah ini sebagai atau pemuda Muhammadiyah ini sebagai tempat menggembleng diri dalam rangka mempersiapkan diri nawaitu karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Pengabdian sebagai ikhtiar memaksimalkan untuk membentuk diri menjadi lebih baik di dalam kalau pemuda Muhammad di dalam apa? Berfastabiqul khairat. Landasannya harus jelas, ya. Niatnya harus jelas, semua harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya harus li'ilali kalimatillah, ya. Harus sampai ke sana. Coba kalau tidak sampai ke sana ya tidak kuat. Kita akan mudah roboh. Karena apa? Kalau ini sudah li'ilali kalimatillah dalam rangka pengabdian kepada Allah melalui organisasi yang ada ini dalam rangka memaksimalkan menggembleng diri untuk meningkatkan potensi diri dalam rangka berdakwah dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan Muhammadiyah melalui pemuda Muhammadiyah, nah saya kira tidak akan bisa tergoyahkan. Nah setelah dari pemuda kan tidak mungkin di pemuda lagi, setelah dari IMM kan tidak mungkin di IMM lagi, tetapi niatan untuk menjadi bagian dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di Muhammadiyah kan bisa tidak hanya di IMM, tetapi kemana? Sudah IMM ke pemuda Muhammadiyah. Sudah ke pemuda Muhammadiyah kemana? Ke Muhammadiyah. Sudah ke Muhammadiyah di mana? Ya sudah ke situ aja gitu kan. Ya kadang jadi ketua, kadang jadi sekretaris, kadang jadi majelis sampai kan. Kalau di Muhammadiyah kadang mentok nggak mungkin dari Muhammadiyah kemudian menjadi pengurus pemuda Muhammadiyah. Umurnya sudah tua kan gitu ya. Begitu kira-kira. Bagaimana? Ya, situ kan. Terima kasih banyak. Oke. Baik, Ayahanda, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Kakanda Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang mau bertanya, kita saat ini sedang krisis. Yang pertama SDM, kedua pendanaan, ketiga pengkaderan kurang berjalan. Bagaimana kita sebagai Ortom Pemuda memiliki UMKM atau usaha yang mendukung pergerakan pemuda Muhammadiyah dan Kokam? Solusi yang harus segera direalisasikan bersama agar pemuda Muhammadiyah ini memiliki SDM, UMKM, dan kaderisasi yang memiliki karakter siap turun ke masyarakat. Bila kita memiliki UMKM banyak membantu. Yang pertama, pemuda memiliki pemasukan dari usaha tersebut. Yang kedua, sebagian usaha bisa masuk kas anggaran pemuda. Yang ketiga, bisa untuk mendukung kegiatan kepemudaan tersebut. Kebanyakan kita memikirkan usaha yang berjangka panjang, tapi sedikit memikirkan jangka yang berkelanjutan. Maksudnya ulun seperti ini, usaha yang perputaran itu pemasukannya masuk setiap hari, contohnya jualan bubur, teh tea, pencucian motor atau mobil, atau kopi shop.
Boleh saja bila memiliki usaha jangka panjang, tapi jangka berkelanjutan pun harus ada, agar bisa mendukung pergerakan ataupun kegiatan di Pemuda Muhammadiyah ataupun Kokam. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ayahanda bisa langsung Ya. untuk dijawab. Baik, jadi begini, program yang baik, yang paling baik itu apa? Program yang bisa dilakukan. Percuma ya kan, kita bikin program yang muluk-muluk tetapi tidak bisa dilakukan. Ya, tetapi boleh mempunyai program yang tadi saya bilang di awal, itu harus punya program yang luar biasa, yang bisa dilakukan. Nah, ini perlu terobosan dan keinginan yang kuat. Ada dua pola sebenarnya ya, dan ini saya sudah sampaikan dan saya buktikan bahwa begini, ya kan? Nanti sebagai senior, ya, terkait dengan ini satu, ya, apapun misalnya, saya selalu mengatakan sebagai senior, sebagai sesama teman aktivis itu hendaklah menjadi vibrasi positif. Terutama begini, ya kan? Kita ini kan selalu kesulitan, misalnya tadi masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu bukan hanya masalah organisasi, tetapi juga orang-orang yang berada di organisasi, betul nggak? Perlu pemasukan nggak? Perlu pendapatan nggak? Kan perlu, ya kan? Ada kawan-kawan kita yang mungkin ya ada di kita ini kan di Muhammadiyah itu kan ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politikus, ada yang apa? Yang kira-kira bisa menjadi apa? Tempat untuk adik-adik kita ini menjadi kadernya, ya itu ditarik, termasuk potensi-potensi peluang yang ada. Ini pertama ya. Jadi teman-teman, adik sekalian harus membangun itu, membangun jaringan untuk saling memberi informasi, memberikan peluang, memberikan kesempatan. Nah ini sudah saya lakukan, tapi saya tidak mau sebut. Ya, boleh nanti ditanya kader-kader pemuda Kokam, pemuda Muhammadiyah. Setiap ada potensi yang saya bisa arahkan, saya arahkan. Alhamdulillah itu sudah jalan. Nah, ini penting. Ya, ada yang berpotensi sebagai dosen, teman-teman yang di situ sebagai dosen ya diberikan peluang, gimana caranya dibantu. Ada yang mau jadi apalagi dibantu, bukan sebaliknya. Ya, tetapi kadang-kadang juga persaingan juga di antara kita. Nah kemudian terkait dengan tadi saya setuju, ya, tetapi membangun jaringan usaha, membangun usaha ini kan tidak mudah, ya, harus punya kemauan yang kuat, harus punya perhitungan yang tepat, ya kan? Itu. Nah, kalau saya melihatnya sebenarnya di daerah kita ini potensi yang luar biasa itu ada di sektor pertanian. Ya, ada di sektor pertanian karena lahan banyak dan murah-murah, bahkan bisa gratis kan? Ya, itu. Dan jangka panjang bisa dinikmati seterusnya. Ini saya baru melihat potensi yang luar biasa ini, ya kan? Ini bisa didatangi aparat atau pihak terkait yang di daerah. Siapa tahu ada lahan, ya kan? Bahkan Muhammadiyah itu kan ada beberapa lahan yang kosong yang bisa anggur, yang bisa dimanfaatkan. Tetapi ya tadi ya berusaha bagaimana kalau di bidang ya memang jangka panjang ya. Nah, kalau jangka pendeknya itu di bidang pertanian itu saya kira yang nanamnya buah-buahan yang jangka pendek, ya kan, melon segala macam. Ya. Tetapi kalau jangka panjang kita mau enak menikmati sekali menanam kemudian menikmati seterusnya itu nanam buah-buahan yang jangka panjang, durian misalnya, atau pete misalnya, atau yang lain. Ya, saya kira ini juga potensi. Ini jangka panjang. Nah, mikirnya tidak sekarang kita yang bekerja, kemudian belum tentu periode ini yang menikmati, tidak masalah, ya. Tetapi harus mulai dibangun dari sekarang, gitu kan. Kadang-kadang kita berpikirnya kan kita bangun sekarang, usaha sekarang nanti belum tentu hasil, modalnya belum kembali, periode sudah habis. Nah, kalau mikirnya hanya di satu periode tentu tidak jalan. Mulai harus ada yang merintis, mulai ada yang mengembangkan, ya kan, nah, dan seterusnya. Jadi bisa, saya kira kalau dengan pola begitu itu bisa bertahan. Nah, kemudian ada pola lain lagi, kalau misalnya bikin usaha yang kemudian bisa dipakai untuk kepentingan organisasi, dibuat polanya, ya kan? Nah, kami secara pribadi dapatnya apa? Lah, andilnya apa? Nah, artinya bisa juga seperti itu. Ya, bisa dalam jangka panjang juga ikut di dalam kontribusi memberikan sumbangsih dalam hal pemberdayaan ekonomi untuk organisasi. Boleh, tinggal polanya seperti apa. Tetapi sekali lagi, ya, saya termasuk yang belum berhasil untuk bidang UMKM ini, pernah beberapa kali
berdiskusi, berusaha untuk membuat bidang ini memang tidak gampang ya. Perlu betul-betul ada orang yang konsen, yang intent, kemudian dibuat pola sehingga kegiatan ekonomi itu bisa jalan. Ya, memang agak berat kalau udah ke ekonomi itu, ya, tetapi harus dicoba. Sehingga apa ya? Ini juga fenomena nasional kan, dan kita ini termasuk tidak maju-maju karena kita kekurangan pengusaha, ya, kekurangan pengusaha. Nah, mudah-mudahan nanti ada kader-kader kita yang muncul dari situ. Nah, ini saya kira bisa mulai dibangun dan bikin terobosan apa kira-kira di daerah masing-masing terobosannya apa. Bikin satu kegiatan yang yang fenomenal lah kan itu. Apa kalau bidang ekonomi maunya apa gitu kan. Nah, saya nggak tahu itu yang pimpinan pusat udah Muhammadiyah diberi lahan sekian ribu hektar itu yang jadi perbincangan di mana-mana itu. Nah, saya kira menurut saya Kalimantan Tengah ya atau daerah Kalimantan ini banyak lahan sebenarnya saya kira bisa dimanfaatkan ya, bisa diusahakan dan tentu diniatkan juga bahwa kalau di lahan ini tentu bukan hanya untuk satu periode tapi seterusnya. Jadi menjadi amal juga seterusnya selama memang aktivitas kegiatan ekonomi ya tadi mau di bidang pertanian atau peternakan atau yang lainnya ya. Itu silakan. Apalagi sekarang ini kan ada model sistem franchise system. Ya, franchise system. Ya, di Muhammadiyah ini saya coba dipelajari nanti ya. Saya juga di Majelis Ulama Kota sebagai ketua pemberdayaan ekonomi umat di MUI Kota juga sudah merintis itu ada MAT ya, TM Umat. Ya, TM Umat itu Ta'awun Marajaki Ummah itu koperasi syariah. Mulai dari MAT. Tapi juga tidak gampang perkembangannya, pertumbuhannya. Ya, itu. Ya, kita berharap nanti saya sebenarnya berharap Muhammadiyah itu secara nasional itu bisa bikin juga. Karena apa? Bisa dibuat franchise system. Adik sekalian, sekarang yang menjamur toko itu apa? Toko yang model mat franchise. Lokmart, Surya Mat, Lokmart. Nah, itu bisa nanti siapa yang boleh aja pemuda Muhammadiyah. Ya kan? Boleh Muhammadiyah dan segala macam ya. Boleh. Nah, saya belum tahu persis itu seperti apa, tetapi kita ini kan sekarang sedang yang banyak di daerah-daerah di pelosok itu kan Indomart, Alfamart, betul nggak? Itu franchise system. Kemudian jangan ditanya, kemudian jangan dimusuhi juga, nggak boleh juga kita ini zalim. Kenapa? Ya, ini franchise ya, kita boleh mencontoh sebenarnya kalau dalam usaha itu nggak boleh kita mencela itu kan nggak boleh ya. Itu bukan punyanya Muslim, nggak boleh di bidang muamalah itu ya. Nah, kalaupun kemudian bersaing berlomba-lomba boleh ya, tapi nggak boleh kalau ada punya kita sendiri kenapa harus pakai yang lain? Kenapa? Teman-teman tahu nggak itu kan sistemnya apa? Franchise system. Nah, franchise system ya, itu luar biasa. Ya, artinya di daerah-daerah ini di tempat kita juga ada itu Alfamart Indomart itu yang secara sistem memang punyanya pusat ya, yang punya sistem itu. Tetapi pengusaha atau pebisnis kita teman-teman yang punya Indomaret Alfamart itu kan beli franchise-nya ya, ada hitungannya. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini satu saat lah kita bahas tentang franchise system itu. Nah, saya kira itu ya. Kaitan ekonomi itu betul bikin terobosan yang menurut saya sih memang kalau saya setuju sih ya, terlepas tanahnya dari mana yaitu teman-teman membangun kebun ya, baik kebun sawit atau kebun pete atau apa itu saya kira bagus dan itu jangka panjang ya, sekali tanam itu bisa menghasilkan 25 tahun ya, itu menarik ya. Beda kalau nanam tomat, nanam melon itu dalam waktu hanya beberapa hari, beberapa minggu, hasilnya bisa berlipat-lipat juga, tapi perlu ekstra ya, perlu ekstra. Nah, itu saya kira menarik kalau teman-teman di Kalimantan Tengah di daerah ini mulai mengincar kebun ya. Mulai incar kebun, mulai incar lahan. Karena itu menurut saya yang paling prospektif untuk bagaimana bisa meningkatkan ekonomi secara pribadi maupun secara organisasi. Demikian. Untuk Kakanda Gusti, apakah jawaban dari Ayahanda bisa diterima? Siap.
Baik, Oh. pertanyaan tadi Halo. menjadi pertanyaan. Gusti ini di Ya. Kapuas kan? Halo? Halo? Lagi di jalan, mau pulang. Di jalan. Oke. Baik, yang tadi menjadi pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Ayahanda Haji Daryana SE atas jawaban yang sangat bermanfaat. Tibalah kita di penghujung acara kegiatan Baitul Arqam Dasar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. Saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, kesalahan kata, dan kehilafan yang saya lakukan. Nasrun minallahi wa qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memandu jalannya kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini mohon izin Bang Dar, waktunya kan masih ada nih rasa-rasanya. Oh, iya. Nah, terus ini ada satu pertanyaan terakhir ini Bang, mungkin ya. Boleh. Ini saya kira pertanyaan terakhir nih karena kita juga tinggal beberapa menit tapi masih ada. Ulun bacakan Bang, pertanyaannya adalah pemuda Muhammadiyah ini kan ortom umum di mana tugasnya melaksanakan rekrutmen dan pengkaderan. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga diatur salah satu syarat untuk menjadi unsur pimpinan harus mengikuti Baitul Arqam dasar ya untuk nanti menduduki jabatan di pimpinan PCPM atau PDPM. Lalu kemudian untuk perkaderan level menengah Baitul Arqam Muhammadiyah itu untuk menduduki jabatan di pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah. Nah, kondisi di kita sekarang itu masih ada anggota yang kurang memahami dan ogah-ogahan mengikuti perkaderan. Kira-kira bagaimana solusinya, Bang? Terus selain itu juga fenomena ini juga ternyata ditemukan di cabang Muhammadiyah, ya kondisinya kurang lebih sama, ya diantaranya indikasinya adalah gerakannya kurang. Sementara kita ini udah di mana-mana dikenal sebagai gerakan, ya organisasi yang penggerak dan bergerak. Nah, itu kira-kira seperti apa, Bang, komentar dari Tian? Terima kasih, Bang. Ya. Oke, jadi intinya mulai saja sistem pengkaderan itu dibuat, ya, terus dijalankan, ya, pengkaderan sesuai dengan sistem yang ada, ya. Jangan sampai kemudian ada pertanyaan gini lah, wong Baitul Arqam dasar enggak pernah kok, Muhammadiyah enggak pernah kok, enggak diselenggarakan, karena itu yang menyelenggarakan kan mesti di level tingkatan masing-masing. Dorong teman-teman untuk bisa pengkaderan, ya, karena kita ini jujur di Kalteng ini kan levelnya pengkaderan ini kan belum tertib, ya, tertibkan dulu pengkaderan itu, karena ketika ini belum diselenggarakan dengan cara kontinu dengan rutin, ya tentu akan terjadi terus persoalan-persoalan seperti itu, ya. Kenapa? Nah, diselenggarakan aja tidak. Pernah nggak cabang menyelenggarakan pengkaderan, ya kan? Pernah nggak daerah menyelenggarakan pengkaderan? Pernah nggak wilayah menyelenggarakan pengkaderan? Ini yang penting, ya. Kadang-kadang ini dilupakan, sehingga ada yang mengaku kader Muhammadiyah sebenarnya dia nggak paham Muhammadiyah. Nah, ini lucu, ya. Ketika di salah satu daerah mengadakan musyawarah daerah itu kan, ya kan? Dia nggak paham, ya kan? Bagaimana menjadi pimpinan Muhammadiyah, bagaimana menjadi pimpinan di pemuda Muhammadiyah wilayah, di pemuda Muhammadiyah daerah, gitu kan. Tetapi kalau di daerah memang belum ada seperti itu, belum tersistem, ya memang ya kita tutup mata. Biasanya siapa yang mau, ya kan? Siapa yang mau, siapa yang ada keinginan, nah baru kemudian dibuat, ditertibkan, ya, diberi informasi yang benar tentang bagaimana menjadi kader pimpinan di persyarikatan di Muhammadiyah, termasuk di Ortom Muhammadiyah. Nah ini, nah jadi kita nggak instan. Nah kemudian tentu ya harus teman-teman kader muda Muhammadiyah ini harus berani tampil, ya, ditampil. Misalnya Ustadz Iksan ini lebih kepada dakwah sebagai dai. Bagaimana men-tune up di setiap posisi, di setiap kesempatan untuk bisa tampil. Ya, jadi kita melihat kader yang sekiranya
punya potensi di bidang apa, itu yang didorong, yang didukung, diberi kesempatan, diberikan peluang supaya apa? Kepribadiannya, pengetahuannya, jam terbangnya itu bisa terus meningkat, ya, sehingga nanti bisa diperhitungkan bukan hanya di intern tapi juga di ekstern organisasi Perserikatan Muhammadiyah. Ya, yang penting para pimpinan yang punya kalau saya mengatakan itu di tempat lain itu gampangannya barisan tegak lurus, yang di organisasi bukan sekedar hanya berikut di organisasi karena, nah ini sudah adzan. Ya, HP saya sudah adzan. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan karena sudah adzan. Ya, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ya, lain kali tentu dibuat diskusi yang lebih menarik. Kira-kira apa kemudian tindak lanjut dari program Baitul Arkom Dasar ini? Kira-kira apa yang potensi apa yang bisa dijadikan peluang bersama, peluang organisasi pemuda Muhammadiyah untuk mengaktualisasikan diri dalam rangka tentu meningkatkan peran di organisasi dan meningkatkan sebagai sarana pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Abang yang telah menyampaikan materinya terkait dengan sejarah dan juga gerakan pemuda Muhammadiyah khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Ya, tadi saya kira udah banyak sekali informasi-informasi yang sangat berharga yang telah beliau berikan kepada kita semua. Apalagi juga melihat latar belakang beliau yang memang darah aktivis, ya, bahkan pernah 2 periode ya memimpin pemuda Muhammadiyah di Kalimantan Tengah, sehingga jam terbang yang beliau miliki sudah tidak diragukan lagi. Ada satu PR, Mas Ihsan. Gimana, Bang? Ini, Bang. Satu PR tadi yang saya minta, sejarah pemuda Muhammadiyah di Kalteng ini belum ada tertulis di dalam buku. Mudah-mudahan ini menjadi karya pemuda Muhammadiyah yang sekarang untuk Kalimantan Tengah. Insya Allah, Bang. Siap. Mohon dukungannya, Bang. Ya. Nanti kami pasti akan mendatangi Bang Daryana untuk kami jadikan sebagai narasumber, ya, sebagai saksi sejarah dan pelaku sejarah, Bang. Ya, oke, baik. Itu tadi rekan-rekan semua, saya kira diskusi yang sangat hangat. Ada banyak sekali pertanyaan tadi yang sudah disampaikan dan saya kira itu bisa mewakili kondisi pemuda Muhammadiyah di daerah masing-masing. Namun ada pesan dari Abangda kita tadi itu bahwa kita harus punya lingkar pertemanan yang tidak hanya eksklusif di antara kita, tapi juga didorong untuk memiliki lingkar pertemanan yang luas. Kemudian juga kita diharapkan untuk dapat saling berkolaborasi, tidak hanya dengan sesama kita di pemuda Muhammadiyah, tapi juga berkolaborasi dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, tanpa terkecuali juga dengan pemerintah, saya kira, ya. Karena kita ini tidak mungkin bisa bergerak secara maksimal kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Kita perlu kerjasama antar satu dengan yang lain, antar elemen masyarakat yang ada, sehingga nantinya kita dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita kita bersama. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Abangda yang telah meluangkan waktunya mengisi kegiatan kita di Baitul Arkom Dasar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Semoga dapat memberikan kita inspirasi dan pencerahan untuk dijadikan sebagai bahan dalam bergerak dan berjuang di daerah masing-masing. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Nur Fadilah Hutami yang sudah membersamai kita sebagai moderator yang telah memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Kepada rekan-rekan semua, tetap semangat, ya, presensinya dan evaluasi materinya mohon diisi,
Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan, ya, pekan terakhir kawan-kawan. Jadi saya kira ini kita tinggal selangkah lagi, ya. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti setiap rangkaian atau proses yang berlangsung ini, dan harapannya kawan-kawan semua bisa lulus ya dalam Baitul Arqam dasar yang diselenggarakan oleh PW Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Baik, mari kita akhiri materi kali ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tim instruktur mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riswanda mau nyampaikan apa tuh? Ya, apakah ada dari instruktur? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama disampaikan tidak banyak, yang jelas untuk presensi dan evaluasi untuk sesi materi ke-8 mengenai sejarah dan organisasi pemuda Muhammadiyah akan kita tutup aksesnya sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk tugas sudah saya sampaikan di Classroom, di Google Classroom, mohon dicek dan disegerakan untuk dikerjakan. Yang jelas untuk batas pengerjaan itu akan dikumpulkan. Batas terakhir pengumpulan untuk tugas tersebut akan kami beri tenggat sampai tanggal 30 April 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi ada waktu masih kurang lebih 5 atau 6 hari untuk Kakanda sekalian mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu aja sih yang saya sampaikan terkait masalah presensi, evaluasi maupun juga tugas yang harus beserta pengerjaan. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami tutup room Zoom ini. Terima kasih kawan-kawan, sampai ketemu lagi pekan depan insya Allah.